Hey yo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Hits, apa kalian ikutan juga euforia Piala Dunia? Tamagon jadi pengen tahu nih negara apa favorit kalian untuk menjuarai ajang bergengsi ini. Tulis di kolom komentar, oke? Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1068 yang baru saja rilis. Sebelumnya, terima kasih kepada Redon dan juga Worst Gen Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Flashback sebentar ya, isi di chapter lalu yang dimana terungkapnya bahwa robot kuno pernah menyerang Mario Joa 200 tahun yang lalu. Itu pun diikuti dengan keanehan yang terdapat pada diri Bartolomeo Kuma sesaat setelah dia sudah ada di Pulau Kamabaka. Nah, jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, Tamagon ingin memberitahu kalian bahwa Tamagon Park Merch lagi ada diskon besar-besaran dan juga flash sale. Semua item t-shirt hanya 60.000 sampai 80.000 saja. Berbagai bonus juga sudah include di dalamnya bagi yang beruntung. Tentu saja juga ada gratis ongkir loh. Sudah tersedia sistem COD dan tidak ada lagi pre-order. Jadi barang sudah ready stock ya, dan 2 atau 3 hari akan segera sampai ke lokasi kalian. Jadi buruan berlayar ke Shopee, Tokopedia ataupun bisa dengan via WhatsApp. Langsung disikat barangnya, link ada di deskripsi. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1068 kita kali ini diberi judul Mimpi Genius. Nah, judul ini langsung akan berhubungan dengan Vegapunk. Nanti kita akan bahas ini ya. Jadi kita akan mulai dulu dari bocoran kita yang pertama. Bocoran pertama pada chapter kita kali ini yakni kita kembali mendapatkan sampul cover yang terhubung ke chapter sebelumnya. Masih mengisahkan perjalanan tanpa emosi dari Germa 66 dan kali ini kita ada pada volume 25. Melanjutkan pertarungan dari Vinsmoke Jaji beserta dengan Caesar Clown. Mereka terus bertarung sambil mengingat hari-hari mereka di organisasi Meds. Judul kali ini yaitu Mimpi Genius, mengacu pada impian Vegapunk untuk memberikan energi gratis kepada semua orang di dunia melalui pangrekornya. Tetapi penelitiannya membawanya ke sumber energi kuno yang misterius. Itulah sebabnya dia akan segera dihapus oleh pemerintahan dunia. Kemudian bocoran dilanjutkan lagi dengan Saka memerintahkan para Vegapunk lainnya untuk melepaskan S-Snake, S-Hawk dan juga S-Shark. Dia juga memberikan otoritas kontrol kepada Saint Tomaru. Lanjut, setelah itu kita kembali ke posisi dari agen rahasia milik pemerintahan dunia yakni CP0. Di sini terlihat Lucy menggunakan Rokugan kepada Atlas. Atlas menerima damage yang besar dan dia rusak parah. Akhir chapter pun memperlihatkan kelompok Luffy dan kelompok Lucy bertemu satu sama lain. Gila, chapter ini mengundang lumayan banyak sekali pertanyaan. Yeps, jadi Tamagon akan sedikit berpendapat beberapa hal yang unik mengenai spoiler singkat kita di chapter 1068 yang baru saja rilis. Sampulnya seperti biasa ya, kita sudah bisa menebak bahwa di masa lalu saat organisasi Meds ini ada, sepertinya tampak Vinsmoke Jaji dan juga Caesar Clown ini adalah bisa dibilang musuh bebuyutan. Layaknya teman yang saling bersaing untuk melakukan sebuah penelitian maupun eksperimen. Mungkin kedepannya kita akan tahu kenapa alasan mereka berdua tidak rukun dan terus bertengkar. Apakah ada hubungannya tentang sebuah penelitian maupun eksperimen tertentu yang bisa jadi menjadikan mereka seperti ini. Chapter kita kali ini langsung bisa mendapatkan poin kenapa Vegapunk diburu oleh pemerintahan dunia. Alasannya yakni penelitiannya yang terus mendekati ke sumber energi kuno yang misterius. Pemerintahan dunia tentu paham mengenai seseorang yang ingin mengetahui informasi apapun tentang kejadian di masa lalu. Mereka tentu pasti akan mengeksekusi orang itu, seperti kasus Profesor Clover yang juga ingin mengetahui kebenaran apa yang terjadi di 900 tahun yang lalu. Gambaran jelas mungkin Vegapunk dan juga Clover memang sama-sama ingin mendapatkan informasi yang valid dari masa lalu dengan ilmu mereka masing-masing. Namun sayang sekali Vegapunk lagi-lagi diketahui oleh pemerintahan dunia dan akan langsung segera dieksekusi. Apakah sumber energi yang dimaksud di sini adalah sumber energi yang ada hubungannya dengan robot kuno? Namun mengapa CP0 Lucy mengatakan itu juga ada kaitannya dengan dihancurkannya kerajaan Lulusia? Nah, apa mungkin ini ada hubungannya dengan senjata yang digunakan oleh Im Sama? Ini juga ada potensi kuat menggunakan sumber energi kuno yang misterius yang berhasil diciptakan oleh Vegapunk. Vegapunk sendiri belum mengetahui hal ini dan pemerintahan dunia sudah ketar-ketir dengan terciptanya sumber daya tersebut.
Di sisi lain, Vegapunk melepaskan Seraphim S-Snake, S-Hawk, dan juga S-Shark, di mana Seraphim ini adalah model dari Dracul Mihawk, Boa Hancock, dan juga Jinbe. Kita juga sedikit mengetahui bahwa Vegapunk bisa memberikan otoritas kontrol terhadap siapapun yang diprogram olehnya. Kali ini yang diberikan akses adalah Sentomaru. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh Sentomaru dengan 3 Seraphim ini? Apakah dia akan memburu mantan Shichibukai yang lainnya seperti kasus dari Boa Hancock kemarin? Edward Weevil mungkin akan jadi pilihan yang terbuka dalam penyerangan kali ini. Menariknya juga pada chapter ini yakni kita kembali diperlihatkan pertemuan antara dua musuh lama, yaitu Luffy dan juga Lucy. Apakah mereka akan bertarung? Jujur saja, power dari mereka berdua walaupun Lucy sudah masuk ke dalam organisasi CP0. Tamagon masih belum yakin bahwa Lucy dapat mengalahkan Luffy yang kali ini punya power yang sangat jauh darinya. Bisa saja hal ini akan seperti kasus Bellamy dari pertemuan mereka berdua yang dimana Bellamy KO dengan sekali serangan. Atau bisa jadi juga ada karakter lain yang akan melawan CP0 ini sebelum Luffy bertindak. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamago juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Nah, jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red. Salah satu film produksi di Inggris yaitu Anime Limited mengumumkan bahwa mereka akan memutar video yang menayangkan mengenai perayaan tentang sejarah One Piece. Dalam video ini akan menampilkan rekaman kru bajak laut topi jerami dan adegan kenangan di anime. Momen ini akan berlangsung pada 26 November di Country Hall London. Tepatnya 15 tempat London lainnya termasuk The Opera House dan juga Oxford Street dibuka untuk umum dan momen ini akan mengguncang kota London. Tidak hanya itu, euforia dari One Piece Film Red juga terus berlangsung di London. Salah satunya adalah pusat kotanya banyak sekali mempromosikan film Red ini di tempat umum. Yang unik lagi adalah adanya taksi yang bertemakan One Piece Film Red berlalu lalang untuk melakukan promosi sekaligus menggait penumpangnya. Jadi di London ini film Red benar-benar ditunggu dan dalam kota ini banyak sekali juga yang menjadi penggemar berat dari One Piece. Selanjutnya ada kabar menarik lagi pada produksi dari One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Kabar yang cukup menggembirakan datang dari direktur seri asli Netflix, Ted Biaselli. Dia berbicara tentang keterlibatan Oda Sensei dalam pembuatan live action ini. Peran dan tekanan darinya mengerjakan sesuatu yang begitu besar, tujuannya terkait dengan live action. Jadi sudah dikonfirmasi ya bahwa sang direktur mengatakan bahwa Eiichiro Oda juga akan ikut campur dalam urusan pembuatan live action ini. Jadi mudah-mudahan saja ekspektasi kita terhadap One Piece live action ini akan benar-benar akan diwujudkan dalam film yang keren dan juga sangat menarik. Ada wawancara menarik dari salah satu kru yang berkecimpung dalam One Piece live action, yaitu Matt Owens. Dia melakukan interview dengan salah satu YouTuber dan poin dalam pembicaraan mereka adalah menyangkut tentang Easter egg yang akan ada dalam live action. Owens juga menekankan bahwa bisa saja hal ini akan muncul dalam poster buronan, surat kabar ataupun yang lainnya dalam One Piece live action ini. Jadi siap-siap perhatikan Easter egg dalam One Piece live action ini. Mungkin ada beberapa detail keren yang terselip di sana dan mungkin kalian kenali. Beralih ke berita Jump Festa 2023. Sebuah pameran khusus yang disebut Road to Emperor direncanakan untuk Jump Festa 2023. Ini akan menampilkan adegan pertempuran musuh Luffy hingga akhir arc Wano. Berikut ini juga pesan singkat dan juga sketsa dari Eiichiro Oda yang akan ditampilkan dalam Jump Festa 2023. Tower Record adalah salah satu billboard paling ikonik di Shibuya dan landmark terkenal di sana. Jadi, mungkinkah tulisan raksasa Punk Record yang berada di Pulau Egghead terinspirasi oleh Tower Record ini? Biasanya kan memang Eiichiro Oda mencari-cari inspirasi dalam dunia nyata ya. Nah, kemungkinan bisa jadi inilah dia. Apa dari kalian pernah berpikir apa tujuan dari pemerintahan dunia ini mencoba untuk melakukan eksperimen gigantifikasi manusia di Panghazar? Yaps, mereka sangat mengharapkan eksperimen ini benar-benar berhasil dan terus diuji coba hingga menghasilkan raksasa yang sempurna. Bagaimana jika pemerintah mungkin menginginkan pasukan Elbaf, pasukan raksasa yang super kuat dan juga punya kemampuan berperang yang hebat? Tetapi ambisi terbesar dari pemerintahan dunia ini adalah pasukan raksasa kuno. Alasannya mungkin karena kerajaan kuno di masa lalu itu
memiliki raksasa kuno dan salah satu cerminannya, mereka memiliki robot raksasa. Tidak hanya itu, ada juga makhluk besar lainnya sejenis Zuniza yang terkait dengan kerajaan kuno. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kemiripan antara kerangka robot yang menyerang Mario Joa dengan bayangan yang muncul di Pang Hazard, di mana Lau menjelaskan impian gigantifikasi pemerintahan selama berabad-abad. Jadi ini memang benar-benar sangat relevan dan pemerintahan dunia memang gencar untuk membuat eksperimen gigantifikasi mereka agar mereka bisa mendapatkan kekuatan dari kerajaan kuno terdahulu, yaitu di mana memiliki pasukan raksasa yang kuat dan juga punya keahlian perang yang hebat. Yaps, mungkin itu saja yang bisa Tamgun sampaikan ya terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1068. Begitu juga dengan beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan Tamgun ingatkan sekali lagi bahwa di minggu depan chapter One Piece akan rilis seperti biasa. Sekian dari Tamgun dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.